bersikap untuk memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, haleluya, amin, 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 amin. Shalom saudaraku yang terkasih, ada sukacita yang besar dicurahkan di tempat ini, amin. Yang percaya boleh lambai-lambaikan tangan, haleluya. Saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Boleh kita kasih senyum kepada saudara-saudara kita, senyum yang penuh kasih, amin. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, amin. Haleluya. Mari kita tinggikan Tuhan, mari kita besarkan Tuhan. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah, maka Dia berikan anaknya yang tunggal. Amin.
supaya setiap orang percaya kepada Tuhan tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Amin. Amin. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, ya Tuhan. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Yang mau joget buat Tuhan boleh pada sore hari ini. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah
percaya kepadamu. Kami tidak mau Tuhan hidup berdasarkan melihat Tuhan, tapi kami mau Tuhan memiliki iman Tuhan, percaya kami kepada Tuhan. Engkau adalah kasih yang sejati Bapa. Syukur bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur boleh mengenal Engkau, boleh mengenal kebenaran-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Ya Tuhan. Hanya Engkau yang begitu mengasihiku hingga telah memilihku untuk diselamatkan. Ya Tuhan. Yang sangat berkuasa bagiku hingga sanggup peliharaku dalam kemuliaan-Mu. Kita katakan kasih-Mu sempurna menjamah hatiku, kuasa-Mu sempurna melawan hidupku. Sekarang ku mengerti, aku diberkati karena ku memilikimu. Yesus, kasih-Mu sempurna menjaga hatiku, kuasa-Mu sempurna menopang hidupku. Sekarang ku bersaksi, aku diberkati karena ku menjadi kepunyaan-Mu. Ya Tuhan, haleluya. Syukur Yesus. Hanya Engkau
Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya percaya Tuhan selalu baik bagi kita. Kasih-Nya melingkupi kita sekalian. Kita semua dijagai oleh Tuhan. Kita sehat pada petang hari ini. Amin. Dan saudara akan terus sehat oleh kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya senang kita bisa bertemu kembali pada sore hari ini. Pertemuan anak-anak Tuhan adalah pertemuan yang mendatangkan kekekalan di dalam hidup kita. Karena itu saudaraku sekalian, saya menyambut saudara-saudara semua yang sudah hadir. Tuhan memberkati saudara-saudara dengan limpahnya. Hari ini kita semua bersuka cita karena beberapa dari antara kita masih dalam suasana Hari Raya Imlek. Ya, puji Tuhan bagi saudara yang merayakan, Tuhan memberkati saudara. Amin. Ya, haleluya. Dan hari ini anak-anak muda merayakan Hari Valentine. Saudaraku sekalian, ada kabar baik bagi saudara-saudara karena hari ini saya juga akan berkhotbah dengan tema kasih. Amin. Pasti kasih yang lebih baik dari Hari Valentine. Karena saya membaca apa sih asal-usulnya Hari Valentine itu, saudaraku sekalian, dibandingkan dengan apa yang dicatat di dalam firman Tuhan, tidak ada apa-apanya saudara-saudara. Ya, saudaraku sekalian, karena itu mari kita siapkan hati kita. Saya undang Bapak Ibu saudara-saudara bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita ucapkan ikrar pelaku firman terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ikrar pelaku firman. Dengan membuka hati kepada Tuhan Yesus, saya bersedia sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dipenuhi dan dibentuk oleh firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, memberi respon dan deklarasi firman Tuhan. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Puji Tuhan, saya harap saudara masih penuh dengan keantusiasan. Amin. Katakan amin lebih keras lagi. Haleluya. Saudaraku sekalian, semangat itu penting karena dengan bersemangat kita dapat menyongsong hari esok. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya akan berkhotbah dengan saya beri judul Allah itu kasih. Mari kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Allah itu kasih. Saudara-saudara, saya ingin berkhotbah dari versi Yohanes memahami tentang kasih dan mengajar kita hidup di dalam kasih. Sangat mudah, sangat sederhana dan bisa dipraktekkan oleh siapa saja, saudaraku sekalian. Dan ini adalah salah satu dari pernyataan firman yang begitu membukakan hati dan pikiran saya. Ya, bertahun-tahun saudaraku sekalian, saya menjadi Kristen dan tidak seluruhnya saya pahami. Ketika saya mulai melakukan firman Tuhan dengan antusias satu demi satu, saudaraku sekalian, Tuhan membukakan rahasia firman-Nya. Dan saya terheran-heran karena ternyata sangat sederhana
sangat mudah, tetapi beberapa orang mengalami kebingungan bagaimana melakukannya, saudaraku sekalian. Ternyata setelah kita berjalan sebagai pelaku firman, Roh Kudus akan menuntun saudara untuk memahami betapa dahsyatnya Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengingatkan kita bahwa tema tahun ini bagi kita sekalian adalah hidup benar secara akurat. Amin. Mari kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Hidup benar secara akurat. Kalau dulu saya menyampaikan kepada saudara bertahun-tahun, dan saya harap saudara masih ingat hari ini, karena saya sudah jarang menyebutnya lagi, bahwa kalau saudara susah cukup 15 menit saja. Amin. Saudara jengkel 15 menit saja. Amin. Masih ingat? Masih dilakukan? Jangan insya Allah ya. Kerjakan terus. Amin. Bingung, khawatir, 15 menit saja. Ya, saudaraku sekalian, tahun ini saya kasih saudara kalimat yang akan lebih mencerahkan kita. Apa itu? Saudara ingat baik-baik dan ucapkan terus-menerus. Keselamatan itu gratis. Tapi berjalan dalam keselamatan itu mahal. Amin. Bisa kita katakan sama-sama? 1, 2, 3. Keselamatan itu gratis. Tapi berjalan dalam keselamatan itu mahal. Tidak cukup hanya dengan kita berkata, saya sudah percaya Yesus. Ya, itu saudaraku sekalian, apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan menanggung dosa kita, Tuhan menanggung kematian kita, Tuhan menanggung sakit penyakit kita, Tuhan menanggung kutuk kita, Tuhan menanggung kemiskinan kita. Namun ketika kita berjalan di dalam jalan keselamatan, saudara harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Mahal. Saudaraku sekalian, karena itu tidak boleh dijalani dengan asal-asalan. Karena itulah, maka kita punya tema tahun ini adalah hidup benar secara akurat. Amin. Ada beberapa banyak kesalahpahaman yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Rasanya seperti sudah Kristen, padahal belum Kristen. Kalau engkau tidak menyangkal diri, tidak memikul salib, maka sebetulnya engkau belum mengikut Yesus. Amin. Haleluya. Kalau engkau belum memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu firman setiap hari, maka sebenarnya engkau belum hidup di dalam roh. Itu tema kita beberapa tahun yang lalu. Saya harap sudah menyatu dengan hidup saudara. Amin. Saudaraku sekalian, dan hari ini kita akan mendapatkan satu pencerahan dari Roh Kudus, apa yang disebut dengan mengenal Tuhan. Mari lebih dulu kita baca dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Kita baca
bergantian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam kasih Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Haleluya. Saudaraku sekalian, Alkitab menjelaskan tentang kasih dari beberapa murid-murid Tuhan. Yang kita baca ini pengajaran tentang kasih dari Yohanes. Ya, Rasul Paulus juga mengajarkan tentang itu di dalam 1 Korintus pasal 13. Mulai ayat yang pertama dia berkata, walaupun kita punya berbagai-bagai macam karunia, walaupun kita punya berbagai-bagai macam kemampuan, kenabian dan lain sebagainya, tapi tanpa kasih, semua itu sia-sia. Cuma seperti gong yang berkumandang saja. Saudaraku sekalian, artinya kasih pegang peranan yang luar biasa. Kasih sebagai tanda yang patut diperhitungkan. Iman, pengharapan dan kasih, saudaraku sekalian, kasihlah yang tetap tinggal selama-lamanya. Mengapa? Karena Yohanes berkata, Allah itu kasih.
Amin. Allah itu kasih. Saya belum mengerti sepenuhnya bagaimana bisa membayangkan Allah itu kasih. Dan saya berpikir, ya karena saya manusia kecil, jelas tidak bisa membayangkan Allah yang besar. Tapi kalau Alkitab berkata Allah itu kasih, itu pasti benar. Amin. Saudaraku sekalian, dan rupanya ketika Yohanes berkata tentang Allah itu kasih dan mengajarkan kepada kita bagaimana hidup di dalam kasih, sebetulnya itu adalah sebuah terobosan untuk kita semakin mengenal Tuhan, untuk kita hidup di dalam Tuhan, untuk kita beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak kelihatan, saudara-saudara. Dan sekarang kita diberi petunjuk. Sama seperti yang saya katakan kepada saudara-saudara. Coba saudara tanya kepada banyak orang. Tahu nggak bagaimana hidup di dalam roh? Pasti banyak orang tidak tahu. Dan kalaupun ada yang berusaha untuk menjelaskan, rata-rata salah. Orang yang menjelaskan hidup di dalam roh itu, kalau kita bisa berbahasa roh, ya, kalau kita banyak berdoa, kalau kita banyak baca Alkitab, maka orang bilang ini hidup di dalam roh. Bukan. Alkitab jelas, Roma 8 ayat 5 mengatakan, hidup di dalam roh adalah jika kita memikirkan, jadi kegiatan pikiran. Pikiran kita diisi oleh firman, pikiran kita diisi oleh perkara-perkara yang di atas. Itulah hidup di dalam roh. Amin. Dan kalau saudara melakukan itu, dijamin saudara tidak akan hidup di dalam daging. Saudara akan terlepas dari semua perbuatan-perbuatan daging. Amin. Demikian hal yang sama. Allah adalah kasih. Jadi saudaraku sekalian, kita diajar untuk mengenal Allah melalui mengasihi. Yang pertama, dari ayat yang ke-7, ternyata jika saudara mengasihi, itu sama dengan saudara mengenal Allah. Jadi kalau saudara ditanya orang, apakah engkau mengenal Allah? Iya, kan saya tahu Yesus Kristus sudah mati dan bangkit. Bukan itu jawabannya, saudara-saudara. Ya, bagaimana engkau mengenal Allah? Aku hidup di dalam kasih. Aku mengasihi. Buktikan ayat 7 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, saudaraku sekalian, bagaimana saya bisa membuktikan saya mengenal Allah? Allah itu tidak kelihatan. Orang lain juga berkata saya mengenal Allah. Mana yang betul? Dia atau saya? Saudara-saudara, padahal banyak orang berkata Allah Maha Besar. Serbu.
Bunuh. Ini orang tidak mengenal Allah. Ya, atau Allah dia serem. Ya, pasti beda dengan Allah kita. Saudaraku sekalian, Allah kita menyatakan dirinya di tengah-tengah kita dalam bentuk mengasihi. Allah itu kasih. Allah adalah kasih. Jadi kalau saudara hidup mengasihi, itu tandanya saudara berasal dari Allah. Saudara lahir dari Allah. Saudara mengenal Allah. Simple. Tuhan hadir dalam bentuk aktivitas mengasihi. Sama seperti tadi yang saya katakan. Bagaimana hidup di dalam roh? Ini kita bicara tentang hal yang tidak kelihatan. Tapi Rasul Paulus memberi penjelasan. Itu bisa dijelaskan dengan aktivitas apa yang sedang engkau lakukan. Kalau engkau sedang memikirkan firman, itu namanya engkau hidup di dalam roh. Luar biasa ya. Dan kita masih akan banyak lagi melihat Alkitab memberi petunjuk kepada kita bagaimana hidup benar secara akurat. Saudaraku sekalian, tentu banyak orang berkata, bagaimana sih mengasihi itu? Ya kalau saudara enggak tahu, enggak jelas, baca sajalah 1 Korintus 13 ayat 1 dan seterusnya. Di situ ada banyak penjelasan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak iri, dan lain sebagainya. Amin. Saudaraku sekalian, tapi Yohanes menjelaskan jauh lebih sederhana. Apa kasih itu? Kasih itu bukan kamu yang mengasihi Allah, tapi Allah lah yang lebih dulu mengasihi kita. Jadi Allah melawat kita dengan kasih-Nya melalui mengutus anaknya menjadi pendamaian bagi kita. Jadi Yohanes mengajari kita bagaimana mengasihi itu. Cukup dengan menerima dikasih Tuhan dan mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Rela mati bagi kita, rela menderita bagi kita, rela disakiti untuk kita, rela dihina untuk kita, lakukan hal yang sama. Jadi saudara nggak perlu buka kamus, nggak perlu bertanya apa itu kasih, siapa sesama saya, seperti orang Farisi bertanya kepada Tuhan, disuruh mengasihi saja, ceritanya panjang saudara-saudara. Yohanes cukup berkata, bagaimana mengasihi itu? Kamu kan sudah terima kasih Tuhan. Bukan kamu yang mengasihi Tuhan. Tuhan yang mengasihi kamu. Bahkan Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menjadi pendamaian bagi kamu. Hal yang sama yang dilakukan Tuhan kepadamu itu kasih. Lakukan untuk orang lain. Amin. Jadi saudaraku sekalian, jika saudara punya persoalan dengan emosi, perasaan, pikiran, sakit hati dan lain sebagainya, saudara tidak perlu tunggu sampai perasaanmu nyaman, tidak tunggu sampai pikiranmu nyambung, ya. Lakukan dengan iman saja. Amin. Kalau saya punya masalah dengan hubungan satu dengan yang lain, pakai saja dengan iman.
aku akan menghadirkan Allah dalam hal ini. Aku akan mengasihi seperti aku lebih dulu dikasihi oleh Tuhan. Simple. Tidak perlu banyak waktu, tidak perlu banyak energi yang harus kita keluarkan. Mengasihi itu lahir dari Allah. Mengasihi itu tandanya engkau mengenal Allah. Pak, kalau orang tidak kenal Tuhan mengasihi juga bisa? Tidak. Setan itu tidak bisa mengasihi. Dan kasih dunia ini berbeda dengan kasih Tuhan. Ya, makanya saya bilang praktek mengasihi itu tidak perlu tunggu perasaanmu enak, pikiranmu nyambung, cukup lakukan dengan iman. Memandang bahwa engkau sudah dikasihi Tuhan, sekarang lakukan hal yang sama kepada orang lain. Titik. Dengan iman. Yang kedua, mengasihi itu sama dengan menghadirkan Allah. Allah adalah kasih, jadi kalau kita mengasihi sama dengan kehadiran Allah. Ayatnya yang ke-12 ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Betul? Jadi tandanya kalau Allah hadir di tengah kita, ya, orang itu suka ngomong begini, wah aku kalau kebaktian di gereja ini, aku sudah begitu masuk saja, sudah rasa hadirat Tuhan. Emang benar? Begitu keluar berantem, hadirat Tuhannya mana? Sudah rasa hadirat Tuhan tapi enggak nyanyi. Sudah rasa hadirat Tuhan tapi enggak amin. Loh, enggak amin? Orang kalau dalam hadirat Tuhan itu dia akan melakukan dengan luar biasa, saudara-saudara. Ya, saya pernah mengikuti zaman dulu ada multi level yang awal-awal datang ke Indonesia itu MW. Waduh, pesertanya itu ribuan. Saya ingin lihat di Hotel Santika, luar biasa gegap gempitanya. Begitu masuk itu rasanya sereng gitu, ya. Tapi yang pasti itu bukan hadirat Allah, saudara-saudara. Jadi untuk menandai hadirat Allah itu bukan merinding, ya. Ser gitu. Oh itu setan Pak, ya. Bagi orang-orang yang suka bersekutu dengan setan ada benernya. Tapi Alkitab kasih penjelasan yang simple. Allah itu enggak bisa dilihat, tapi Dia hadir. Tanda kehadirannya adalah jika engkau mengasihi. Amin. Jadi bukan gambar di dinding, hidupku dalam tangan Tuhan. Ya, tapi tidak rukun, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, tanda kehadiran Tuhan bukan saudara pasang salib di mana-mana. Boleh pasang salib, saya senang, saya bangga dengan salib.
Tapi itu bukan tanda kehadiran Tuhan. Tidak ada ayatnya. Ya. Tulisan-tulisan rohani, saya senang. Tapi itu bukan tanda hadirat Tuhan. Tanda Tuhan hadir dalam hidupmu adalah jika engkau mengasihi. Jadi jika engkau tidak mengasihi, tanda kehadiran siapa? Simpan dalam hatimu. Mengasihi sama dengan tinggal di dalam Allah. Ya, prakteknya ternyata gampang sekali. Ayat berapa itu? Ayat 16. Mari kita baca. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Haleluya. Saudaraku sekalian, praktek tinggal di dalam Allah adalah jika kita mengasihi. Ya, saudara-saudara, kalau kita berkata, aduh sulit Pak, enggak bisa Pak. Saudaraku sekalian, dengar saya. Lakukan saja dengan iman. Memang jadi Kristen itu mahal. Kalau murahan ya enggak beda kita dengan dunia ini. Membutuhkan penyangkalan diri. Saya enggak bisa, ya saya juga enggak bisa, sama. Emang ada di antara kita yang baik? Enggak ada. Menurut catatan Alkitab, kita ini gombali saudara-saudara. Kain kotor, gombal kabeh. Termasuk saya. Kalau sampai kita bisa mengasihi, itu kita hidup berbeda. Hidup secara ilahi, tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita. Cara melakukannya dengan iman. Jangan tunggu perasaanmu baik, jangan tunggu pikiranmu nyambung, jangan tunggu masuk akal. Karena kadang akal kita juga sudah rusak. Lakukanlah dengan ketaatan, dengan iman, dengan menyangkal diri. Tuhan, aku tidak bisa. Jadi aku undang kasih-Mu, sebagaimana firman-Mu, bukan aku yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang lebih dahulu mengasihi aku. Jadi pakailah aku, biarlah kasih-Mu itu yang mengasihi orang lain. Artinya kita menyangkal diri, hidup tidak dengan keinginan diri sendiri. Izinkan Tuhan memakai hidup kita untuk mengasihi orang lain. Ya, itu yang diajarkan Alkitab kepada kita. Yang keempat, mengasihi itu sama dengan beriman kepada Allah. Ayat yang ke-20, mari kita baca. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Katakan yang keras, pendusta.
maka ia adalah karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini teologi gampang-gampang, saudara-saudara. Teologi sederhana. Ya. Jadi jangan gampang-gampang bilang aku mengasihi Allah. Cek dulu. Ya Allah tidak kelihatan. Kau perlakukan seperti apa? Orang tidak ada yang tahu. Wong dia tidak kelihatan. Coba kalau Allah itu kelihatan. Kita bisa diketahui kita mengasihi atau tidak. Allah itu tidak kelihatan. Nah, caranya untuk mengetahui bahwa kita itu beriman kepada Tuhan adalah jika kita mengasihi yang kelihatan. Seluruh hukum Taurat isinya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau engkau bisa dan melakukan mengasihi saudaramu yang kelihatan, itu tandanya engkau beriman kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi kalau engkau berkata aku mengasihi Tuhan, tapi engkau tidak mengasihi orang yang kelihatan, maka engkau bohong. Tidak bohong Tuhan, engkau tahu isi hatiku. Tuhan bilang baca dong Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 20. Aku sudah bilang bohong. Ya, masih belum percaya lagi. Pendusta. Jadi saudaraku sekalian, menjadi Kristen berjalan di dalam kekristenan. Saudara hanya butuh iman. Lakukan saja. Lakukan saja. Jadi saya menyimpulkan Tuhan menuntun kita menyatakan dirinya di dalam kasih. Itu adalah sebuah indikator. Betul? Ya. Indikator bahwa engkau adalah percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Kalau saudara-saudara mengikuti perkembangan zaman, saudara punya rekening bank, punya ATM, saudara belanja online, saudara mengikuti keanggotaan online, maka saudara akan mendapati bahwa semua dirancang dengan verifikasi. Betul? Ini benar enggak kartunya dia? Coba fotonya. Foto pun harus goyang. Oh, berarti hidup. Betul? Dia harus verifikasi. Nomor HP-nya masih aktif enggak? Saudara-saudara, dari situ itu praktek yang nyata kan, yang kita alami tiap hari itu, untuk meyakinkan bahwa kartumu itu benar. Saudara-saudara,
Jauh-jauh hari Yohanes sudah kasih tahu. Kristen beneran lah ini. Bukan cuma wajahnya ganteng aja, putih, enggak. Tidak, ada indikasinya. Emang bukan yang ganteng putih Pak, yang jelek? Ya bukan juga. Ya, indikatornya mengasihi. Hiduplah di dalam kasih. Sebab kasih itu Allah. Kurang apa sekarang coba? Ada kasih, ada Allah. Tidak ada kasih, tidak ada Allah. Mengasihi sama dengan beriman kepada Allah. Mengasihi sama dengan mengenal Allah. Mengasihi sama dengan tinggal di dalam Allah. Mengasihi sama dengan ada hadirat Tuhan. Siapa mau merubah ini? Saudara-saudara, saya ketika mengerti hal ini, iya ya, dulu saya baca kok nggak nangkep gini ya. Padahal saya baca ya sudah berulang-ulang. Saya pikir itu cuma sekedar himbauan saja. Kalau saudara membaca ini dan menganggap bahwa mengasihi adalah sebuah himbauan, maka saudara akan merasa aku punya hak bebas. Kalau aku suka ya aku mengasihi. Aku tidak suka ya aku tidak mengasihi. Kalau aku rasa senang ya aku mengasihi. Dia menyenangkan saya mengasihi. Dia tidak menyenangkan saya tidak mengasihi. Apa yang saya pikir benar tentang dia ya saya mengasihi. Kalau saya tidak berpikir benar tentang dia ya saya tidak mengasihi. No. Bukan itu. Engkau hanya perlu melakukan dengan iman, mengasihi. Tidak berbantah-bantah. Dan itu menjadi sebuah tanda. Dan kalau tanda itu tidak ada, maka kalau engkau berkata aku Kristen, bohong. Kalau engkau berkata aku mengenal Allah, bohong. Kalau engkau berkata aku rasa hadirat Tuhan, bohong. Kalau engkau tidak mengasihi, engkau berkata aku tinggal di dalam Tuhan, bohong. Bagaimana dengan Yohanes 15 Pak, tentang pokok anggur? Jika engkau di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Itu firman Pak. Ya. Ini juga firman. Emang ini apa? Allah itu firman, Allah itu kasih. Sama. Engkau taat firman, tidak mengasihi, bohong. Engkau mengasihi, sama dengan taat firman. Amin. Saudaraku sekalian, karena itu tangkap ini dengan iman. Hidupmu akan berbeda. Tuhan mengasihi saudara-saudara sekalian. Haleluya. Berapa banyak di antara saudara bisa menangkap kebenaran firman dan saudara berkata di dalam hatimu, Tuhan, aku akan mempraktekkan hidup dengan mengasihi karena Tuhan adalah kasih. Aku mau beriman kepadamu dengan mengasihi. Aku mau mengenal Engkau dengan mengasihi. Aku akan tinggal di dalam Allah dengan mengasihi. Aku akan menghadirkan Tuhan dalam hidupku dengan mengasihi. Jika itu doamu, angkatlah tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadilah atas engkau. Roh Tuhan tinggal di dalam hidupmu, menolongmu, menguasai hati dan pikiranmu. Dengan iman, engkau tinggal di dalam kasih. Engkau mengasihi sesamamu. Engkau mengasihi orang-orang di sekitarmu. Engkau mengasihi orang-orang yang terhilang. Engkau bahkan mengasihi musuhmu, mengasihi orang yang melawan engkau.
Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur. Ya Bapa, biarlah kasih Tuhan tinggal di dalam kami, menggantikan emosi, perasaan, pikiran, hati kami, dan kami dengan iman mempersilahkan Kristus mengasihi orang-orang melalui kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mau mempraktekkan hidup benar secara akurat di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Sekarang berkatilah jemaat-Mu. Biarlah melalui kasih Tuhan, mereka mendapatkan hadirat Tuhan. Melalui kasih Tuhan, mereka mendapatkan pengenalan akan Tuhan. Melalui kasih Tuhan, mereka boleh tinggal di dalam Tuhan. Melalui kasih Tuhan, mereka boleh beriman, percaya kepadamu dengan benar ya Tuhan. Kasih-Mu menyembuhkan mereka pada malam hari ini. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Kasih-Mu memberikan kelegaan kepada setiap jemaat-Mu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Kasih-Mu membukakan pintu-pintu berkat bagi setiap jemaat-Mu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami percaya dan kami mengambil satu komitmen sejak saat ini. Kami mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terjadilah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dan kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu hebat, kasih-Mu luar biasa. Kasih-Mu menemukan kami. Kasih-Mu Engkau berikan kepada kami. Bukan kami yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang mengasihi kami lebih dahulu. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Tuhan berkatilah mereka, keluarga mereka, suami, istri, anak-anak mereka dan seisi rumah mereka. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati-Mu dengan kesembuhan. Tuhan memberkati-Mu dengan kesehatan ilahi. Tuhan memberkati-Mu dengan umur panjang. Tuhan memberkati-Mu dengan hikmat dan pengertian dari atas. Yang sekolah Tuhan berkati, yang bekerja, usaha, Tuhan membukakan pintu-pintu berkat bagi mereka. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan memberkati. Tangan-tangan yang memberi persembahan Tuhan memberkati. Diberkati persembahan syukur-Mu. Diberkati persembahan persepuluhan-Mu. Diberkati persembahan khusus. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Semua menjadi tidak kekurangan karena Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali.
Mari semua yang percaya katakan, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Selamat pulang, Tuhan memberkati saudara-saudara semua.